Kalau Allah tidak ada, mati semua. Allah ada, hidup semua. Maha hidup kalau menempati kepada yang mati, maka yang mati menjadi hidup. Kesimpulannya di situ. Tertariklah saya membaca buku karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karangan Kanjeng Sunan Kalijogo, karangan Imam Ghazali. Tertariklah buku kitab-kitab itu saya baca. Itu yang menjadi kajian-kajian mengenal diri. Awal jasad ini tercipta. Ternyata dalam ilmu biologi betul, dari setetes mani, saripati tanah, zat gizi makanan, spermatozoid bercampur dengan sel ovum telur perempuan, masuk ke dalam rahim istri, dia berbibit, berbuah, berubah menjadi darah, daging, tulang dan kulit. Digambarkan oleh Allah jasad yang utuh, telinga seperti huruf dal, hidung seperti huruf alif. Asma-asma Allah itu dilukiskan, tetapi belum hidup raga itu masih kosong. Datang elemen berikut ciptaan Allah yang bernama ruh, hiduplah dia. Maka dia menggerakkan raga ini seperti robot, diremoti oleh ruh. Lalu yang meremoti ruh siapa? Allah sendiri. Kedekatan antara ruh dengan Allah hanya Allah yang tahu. Lalu Allah bilang, kalau orang bertanya engkau tentang ruh wahai Muhammad, katakanlah ruh itu urusanku, kecuali aku berikan engkau ilmu hanya sedikit. Jadi antara ruh dengan Allah itu rahasia sekali. Itu banyak orang sangat terpedaya dengan firman-nya. Iya. Seakan-akan yang tidak perlu. Iya, dia tidak mau belajar memang. Padahal dia tidak mau mengkaji, ada sedikit itu dikasih ruang oleh Allah untuk kita belajar. Kalau kita tidak dikasih ruang oleh Allah untuk belajar, Allah tidak bilang kata sedikit itu. Sedikit menurut Allah, terlalu banyak menurut kita. Kita menurut. Iya. Karena kalau kita tidak belajar yang sedikit itu, kita tidak tahu kenal diri. Kita tidak tahu tentang ruh itu apa. Lama-lama kita menganggap ruh itu adalah Allah. Lama-lama kita menganggap ruh itu juga pencipta. Padahal ruh bukan pencipta, ruh itu juga ciptaannya. Karena ruh itu berbentuk dan berwujud. Pencipta kita adalah tiada tetapi ada. Sebenarnya masih, dia bilang apa saya, kurang lebihnya masih kurang 3 tahun. Masih kurang 3 tahun. Tapi Allah sudah memanggil. Saya tidak tahu apa, ada sempat di sini. Mungkin 3 tahun itu yang mungkin penjelasan tentang tasawuf secara ini mereka ini. Iya. Kemarin mungkin yang hanya lingkungan sahabat-sahabat yang terdekat saja, tidak secara umum saja. Keimanan atau percaya keimanan harus di atas daripada kecerdasan. Kecerdasan kita harus tempatkan di belakang. Kalau Allah sudah mengatakan begini, Rasulullah sudah mengatakan kecerdasan kita untuk ini apa ditempatkan di belakang. Kita harus taat dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya seperti itu. Ya betul, untuk yang nyata-nyata yang mungkin, tapi ada yang sifatnya tersirat. Kita tidak mencari tahu seperti apa. Kita tidak memiliki kecerdasan sendiri. Kalau kita belajar lebih mendalam, mengkaji lebih mendalam, semua kita sudah mati. Karena yang maha cerdas itu Allah. Allah yang maha ilmu, maha mengetahui. Ketika maha mengetahuinya, itulah membungkus tubuh kasar kita, hati kita, nyawa kita, ruh kita. Maka kita menjadi tahu dan menjadi cerdas. Jadi semuanya itu seperti Hawa. Hawa cerdas, Hawa pintar, Hawa ilmu. Sudah membungkus wadaknya, maka wadak itu menjadi cerdas, menjadi berilmu. Seperti itu. Kita tidak bisa mengkomplain bahwa kita cerdas, Allah cerdas. Tidak, kita tidak cerdas. Kita mati, yang hidup hanya Allah. Karena Rasulullah waktu itu tidak cerdas, mati. Karena Allah maha ilmu, maha cerdas datang, membungkus dirinya, insya Allah dia menjadi cerdas. Lalu bisa menghafal, lalu menyusun 6.666 ayat, dahsyat. Kecerdasan bukan sumber dari pendidikan, sumber laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadak Rasulullah waktu itu buta, umi, buta huruf.
Ya kita pun demikian. Karena Allah memiliki sifat semua. Asmaul Husna itu semua Allah punya, kita tidak punya, kita hanya wadah. Ketika Asmaul Husna itu menginggapi kita punya tubuh kasar ini, maka semua nur itu hidup, kita menjadi sifat Allah. Bisa mengetahui, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, bisa cerdas, bisa faham, bisa kaji, itu Allah, itu sifat Allah yang kita mewarisi, itu kita mengamalkan sifat Allah itu. Asmaul Husnanya itu sudah bercahaya hidup di kita punya raga hati ini. Yang sekarang bicara ini Allah, yang sekarang mendengar ini Allah, yang sekarang melihat ini Allah, yang sekarang bisa berpokoknya Allah. Raga ini mati, kan mau belajar begitu. Iya. Yang maha menghisap rokok itu datang, membungkus, maka tangan yang diangkat, dikasih masuk, wadah semua. Begitu ceritanya. Yang menggerakkan itu ruh, yang membungkus ruh itu Allah. Allah itu seperti hawa, tiada tetapi ada. Barang ini mati, ketika Allah datang, hawanya bes, busuk, hiduplah dia, tergantung Allah. Mau kasih tunduk-tunduk, mau kasih angkat rokok isap-isap, mau kasih dengar-dengar, mau kasih lihat-lihat, mau kasih jalan-jalan, mau kasih raba-raba, mau kasih start motor, gerakan pikiran, perintah kaki, perintah Allah semua. Begitu dia. Allah pulang, mati, kubur. Allah bawa ruh. Gitu. Tidak ada pemeriksaan lagi. Allah kok diperiksa, Allah kok ditanya dan mungkar nakir. Tidak lagi. Itu saya pernah keluarnya asalnya itulah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di kajian guru tasawuf ya, saya pernah baca-baca itu mereka saling berdebat, saling apa. ada yang mengatakan bahwa kita yang mengenal diri itu sebenarnya tidak apa sih, semuanya adalah Allah, semuanya adalah Allah. Kehendak apa? Karena semuanya adalah kehendaknya Allah. Salah dan benar itu tidak ada. Semuanya itu Allah yang berkehendak. Ada yang protes punya dari kata salah dan benar itu. Sebenarnya bukan salah dan benar kalau menurut kajian saya. Jadi sedikit salah, sedikit benarnya itu disebut salah. Jadi benar semua, tidak ada yang salah. Maksudnya begini, sumbernya kan Allah. Percikannya itu kan ada yang dapat sedikit, ada yang full total, ada yang sedikit, ada yang banyak. Yang sedikit ini mendapatkan cahaya benarnya, itu sudah sedikit benarnya. Lalu yang total benarnya ini merasa bahwa yang sedikit benarnya ini salah. Begitu. Hadi Allah, retno Allah, yang Allah, duduk yang hidup kita empat ini Allah semua. Tapi dari sekian Allah ini, power mana, energi mana, hawa Allah mana yang lebih banyak, energi mana Allah yang lebih banyak, itulah maha mengetahui dan maha benarnya mana yang lebih banyak yang ada, cahaya benar mana yang lebih banyak, itulah yang mau didengar, lebih benarnya iya. Nah, Hadi punya cahaya benarnya lebih banyak atau sedikit, powernya berapa persen, kan begitu ceritanya. Tapi semuanya sumber itu benar semua, dari maha benar juga. Hanya bedanya ada yang benar banyak, ada yang benar sedikit. Tidak ada salahnya. Kadarnya. Iya. Menjadi kadar rumus itu yang menjadi rumus pemimpin. Iya. Itu yang pemimpin. Kadarnya lebih besar itu yang harus menjadi pemimpin. Macam Rasulullah, ada sahabat-sahabat mau dapat, ada yang berani mau maju. Ya, Rasulullah. Sekarang kan elemen cuma 3. Manusia itu dalam profil yang satu. Begitu. Allah menciptakan wadah mati yang bernama akal, ditempatkan di kepala. Allah menciptakan wadah mati yang bernama kolbi, ditempatkan di dada, di tengah. Allah menciptakan wadah mati yang bernama nafsu, berada di perut. 3 wadah mati. Akal di kepala, hati di dada, kemudian nafsu di perut. Akal, hati, nafsu. 3 wadah ini dimiliki oleh semua makhluk. Yang bernama makhluk manusia sempurna, dia punya akal, dia punya hati, dia punya nafsu.
Malaikat dikasih hanya hati saja, akal tidak ada, nafsu tidak ada. Jin dikasih kolbi dengan nafsu, akal tidak ada. Nah, 3 golongan makhluk ciptaan Allah ini yang menjadi persaingan dan perjalanan mereka, ketaatan mereka diuji oleh Allah, ya kan? 3 wadak mati ini, pertanyaannya, apakah 3 ini Allah ada? Apakah Allah hanya ada di akal? Apakah Allah hanya ada di hati? Apakah Allah hanya ada di nafsu? Ataukah Allah itu tidak ada di nafsu? Kalau kita katakan Allah ada di nafsu, kenapa orang bermaksiat? Ya, ya. Berarti Allah bermaksiat dong. Ya. Begitu. Apa yang terjadi itu dikatakan ini berarti Allah juga bermaksiat. Sekarang jalan keluarnya bagaimana? Allah menciptakan bahan material, ya kan? Nafsu ini bahan material, akal bahan material, hati pun bahan material. Bahan material itu adalah raga, sumbernya dari setetes mani. Setelah dia berwujud menjadi raga, Allah hilang, matilah raga ini, menjadi raga mati. Paham ya? Menjadi wadak mati. Kemudian ilham ataupun hidayah atau hawanya Allah, Gusti Allah ini datang dalam keadaan bagi-bagi porsi. Allah full di nafsunya, maka nafsunya menjadi mutmainnah. Maksiatnya hampir tidak ada, perbuatan selalu baik. Allah masuk di nur fuadi, di akalnya kalau full, insya Allah dia menjadi pemikir yang ulung di dalam jalan kebenaran. Allah full di hatinya, maka sempurna hatinya. Kalau ketiga-tiganya sempurna dengan full dan total 100%, 100%, 100% Allah, hatinya Allah, akalnya Allah, nafsunya Allah, maka dia terkategori dengan maksum, lepas dari kesalahan dan dosa. Al-Anbiya, para nabi, ya kan? Faham ya? Tapi kalau energi Allah, hawa Allah, nur Allah, apapun adanya, Allah maha mengetahui, maha baik, maha benar, maha sopan, maha yang baik-baik itu sedikit sekali ada di nafsu, raga, maka begitulah. Sendiri jawab. Bukan kemaksiatan Allah. Begitu. Bukan kemaksiatan Allah. Kalau itu hakikat Allah itu baik. Gitu. Hakikat Allah itu baik. Jadi sebenarnya tidak ada kemaksiatan. Hakikatnya tidak ada kemaksiatan. Hakikatnya halal semua. Hakikatnya halal semua, tidak ada kemaksiatan. Mencuri halal, melakukan kenikmatan halal, yang penting diridhoi. Kalau tidak diridhoi, itulah melanggar aturan. Itulah kategori dosa. Pertanyaannya, di alam sumber apakah ada dosa? Apakah ada pahala? Benarkah ada neraka? Benarkah ada surga? Ini kalau mau belajar lebih tinggi lagi. Gitu. Kalau kita membilang kemaksiatan itu berdosa, misalnya saja, lalu yang menggerakkan sampai dengan kita bernafsu siapa? Salahnya di situ ya. Ya kan? Yang menggerakkan kita bernafsu siapa? Tidak bisa bergerak kalau tidak. Yang menggerakkan tangan ini sampai dengan kita mencuri siapa? Sehingga kalau orang belajar sederhana tetapi langsung menangkap dia punya kesimpulan akhir, dia pasti akan mengatakan bahwa tasawuf membatalkan segala syariat. Tasawuf akan membatalkan segala syariat. Curi halal, berzina halal, minum alkohol halal, semua halal. Karena yang menggerakkan itu adalah Allah.